Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Dari remaja untuk Nusantara, saatnya kita berbicara. Semangat remaja untuk membangun masa depan Nusantara. Halo Sobat SDGs, tahu nggak sih di 2030 SDGs tuh mau jadi apa ya? SDGs telah diutamakan dalam berbagai perencanaan sehingga bagi Indonesia, melaksanakan SDGs juga menjalankan pembangunan nasional. Pemerintahan Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs. Perpres tersebut memandatkan Tim Koordinasi Nasional atau TKN yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator SDGs. Sebanyak 193 kepala negara menyepakati agenda pembangunan bersama yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Dokumen tersebut berisi 17 tujuan dan 169 target yang akan dicapai di tahun 2030. Halo Sobat Sawit, kalian tahu nggak? Ada loh 3 pilar utama upaya sustainable. Yang pertama, sustainable sosial, jadi memperlihatkan dampak sosial dari kegiatan perkebunan baik terhadap karyawan, masyarakat, maupun lingkungan. Dan yang kedua, sustainable economy, kemampuan untuk terus beroperasi dan memanfaatkan ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu sustainable lingkungan, jadi untuk terus menjaga sumber daya alam baik terhadap tanah, air, dan lain sebagainya. Makanya, industri kelapa sawit menjadi solusi sustainable karena manfaat dan efektivitasnya yang tinggi. Halo Sobat SDGs, Sustainable Development Goals alias pembangunan berkelanjutan. Sebuah agenda global yang diberi 17 tujuan utama untuk masa depan yang baik dan berkelanjutan di tahun 2030. Agenda pembangunan global membawa 5 prinsip dasar yang dikenal dengan 5P. People atau manusia, planet atau bumi, prosperity atau kemakmuran, peace atau perdamaian, dan yang terakhir itu partnership atau kemitraan. Selain itu, SDGs juga mengedepankan 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 dimensi ini saling bersinergi untuk mewujudkan SDGs. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan diproyeksikan menjadi salah satu dari 5 negara terkuat di dunia. Maka daripada itu, untuk mencapai hal tersebut, jadi diperlukan sumber daya manusia yang unggul, terbaik, serta tangguh untuk mencapai tujuan SDGs. Industri minyak kelapa sawit sebagai salah satu industri utama yang ada di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan SDGs dan mencatat penilaian peningkatan ekonomi produksi dan nilai ekspor di tahun 2017 dan memberikan sumbangsi besar terhadap pencapaian SDGs. Sejak dicanangkannya oleh PBB di tahun 2015, Indonesia terus mendukung pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau bisa disebut SDGs dengan menunjukkan komitmen yang kuat. Dengan demikian, industri minyak kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah membangun 17,5 juta lapangan pekerjaan dan telah menyumbangkan 319 triliun rupiah dari nilai ekspor setiap tahunnya untuk mendorong sosial ekonomi di Indonesia. Industri minyak kelapa sawit di Indonesia adalah kunci utama bagi pencapaian SDGs, terutama untuk pengentasan kemiskinan, kesenjangan, dan ketidaksetaraan di Indonesia. Sebesar 40% perkebunan di Indonesia memiliki sekitar 2,5 juta petani kecil kelapa sawit yang memperoleh penghasilan 7 kali lebih besar dibandingkan dengan petani lainnya. Minyak kelapa sawit sebagai bahan pangan utama jenis minyak nabati yang banyak digunakan di dunia dengan produksi yang sangat efisien, di mana 1 hektar tanah dapat menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jenis minyak nabati lainnya. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, Pendidikan yang merata, Akses untuk air bersih,
ekonomi yang kuat atau lingkungan yang terawat. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs, Negara-negara termasuk Indonesia Turut ikut serta dalam mewujudkan tujuan bersama. Indonesia sendiri sudah membuat berbagai banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang berkurang. akses pelayanan publik yang semakin baik. pendidikan dasar yang semakin tercukupi. Dan tingkat literasi nasional yang tinggi. akan tetapi kita tidak boleh lemah sebab masih ada tantangan yang harus kita hadapi di depan mata. Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin Tanpa kamu, Kebakaran hutan akan terus ada. Tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. tanpa kamu anak-anak Indonesia masih belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. Tanpa kamu, Potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. dan tanpa kamu, tujuan-tujuan itu hanyalah mimpi di belakang. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Wujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun teman kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jadi mari kita bangun bersama-sama. Merupakan tugas yang perlu kita emban bersama-sama untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Tercapainya pembangunan berkelanjutan, Indonesia akan menjadi bangsa Indonesia yang kuat, makmur, dan maju. Pencapaian SDGs juga merupakan yang perlu kita pencapaian SDGs juga merupakan terhadap pelindungan. SDGs merupakan pencapaian SDGs juga mencakup terhadap perlindungan bumi, tempat kita hidup dan berpijak.